Yang dipuji, orang yang ingin menipu dari Anda senang sekali karena Anda target yang empuk sekali. Selama masih hidup tidak ada hukuman loh ya, teguran. Karena orang yang masih hidup masih bisa memperbaiki diri, jadi bukan hukuman, itu teguran. Nah, kalau Anda pemarah, Anda mudah dicelakakan dengan marah kepada orang lain yang mampu menyiksa Anda. Coba deh marah, gitu, sombong di sosial media. Kalimat, mau dengar kalimatnya? Jangan sombong karena Anda merasa lebih kaya, karena Anda bisa salah menyombongi orang yang mampu memiskinkan Anda. Kalau sudah dengar ini, anggap ini peringatan. Anda teruskan menghina orang, sudah terjadi minggu lalu, yang nggak tahu mengapa mulutnya lepas menghina sekelompok orang yang mampu menyiksanya dan tersiksa. Hati-hati loh. Sebagian peringatan itu ada di sekitar kita, dan kalau sudah dengar dan hati kita bergetar, itu peringatan terakhir. Itu. Terus sekali Pak Mario, silakan kembali ke sahabat-sahabat super kita. Pak Hadid. Hadid. Pak Hadid. Boleh saya berkenalan dengan Ibu? Nama Ibu lagi? Bu Widya. Ibu Widya, Anda wanita pertama itu? Ya, betul. Dan Ibu baru tahu ada wanita kedua dari cerita ini? Iya. Tertipu kau. Ya, saya baru tahu. So, sekarang Anda kecewa dengan adanya wanita kedua itu? Ya, sedih. Sedih. Terus apa sikap Anda? Positive thinking aja. Apa itu? Positive thinking. Positive thinking saja. Sasaran empuk. Wanita yang selalu memaafkan perselingkuhan laki-lakinya, berbakat untuk tetap diselingkuhi. Nih, tipe wanitanya cocok gak mereka? Cocok. Itu loh, kadang-kadang kita itu tidak ikhlas membiarkan. Sekarang, Anda itu tidak ikhlas membiarkan wanita ini atau laki-laki ini terjebak dalam hubungan yang salah? Wanitanya. Karena ini yang bakal punya anak. Ini yang bakal, saya sudah punya anak Pak Mario. Berapa ribu komen itu saya terima. Saya sudah punya anak Pak Mario, terus bagaimana? Itu calonnya Anda, Ibu, dan laki-lakinya itu. Kalau dia sudah bersedia menerima seperti itu, sama sekali jangan ulangi lagi. Iya, Pak. Janji? Janji, Pak. Janji ke dia? Widya. Ya. Aku janji gak akan mencintai wanita lain selain kamu. Nanti dulu, itu berapa prosentase dulu dengan wanita yang satunya lagi itu? Di mana itu tadi? Kan dia 98 menjadi 100. Iya. Yang wanita itu berapa? Yang wanita kedua itu berapa persen cinta Anda? Dulu. Ya. Kalau dulu itu 99%. Mbak, sadari ini ya. Kecuali dia betul-betul insyaf, nggak tahu kesetrum apa. Gitu, karena cinta Anda kepada wanita kedua itu 99% loh. Kan dulu, Pak. Ya, sekarang berapa? Kenapa? Sekarang berapa? Sekarang 0. Demikian cepat penggembosannya ya. Karena saya diselingkuhin sampai 2 kali sama wanita yang kedua. Kalau sebentar. Kalau tidak diselingkuhin, cinta Anda turun. Kenapa? Kalau tidak diselingkuhin sama wanita kedua, cinta Anda tidak turun toh? Iya. Iya. So, lihat ya. Tidak ada penjelasan bagi orang yang menolak mengerti. So, Pak, kalau gitu ikhlas berubah. Iya, Pak. Sekarang fokus, sayangi dia, kasihan dia, Pak. Iya, Pak. Ibunya sekarang nonton loh. Dan bapaknya mungkin sama marahnya dengan saya. Iya toh? Iya. Nanti dia tanya, itu anak cuman jambul aja kamu belain. So, nasihatnya, be a good man. Tanggung jawab.
be a respectful daughter. Jadi anak yang penuh hormat. Terus Anda jangan bersiasat. Gimana nih Pak? Jangan bersiasat tentang cinta macam-macam. Stay straight, jadilah wanita yang baik. Tapi setelah dia hilang berapa kontak, 3 bulan kemudian dia menyatakan dia masih kabar kalau dia mau menikah. Dan ternyata itu bohongan. Dan saya datang ke rumahnya, orang tuanya sebetulnya setuju dengan saya. Dan sekarang saya menjalin hubungan dengan dia, tetapi dia punya pacar lagi Pak. Bersambung nampaknya bisa. Apakah ada ambulans untuk... So, kesimpulannya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Anda tadi tertawa karena masalahnya tidak terjadi kepada Anda. Tetapi in one way or another, masalah-masalah yang mirip terjadi kepada Anda. Dalam satu cara, 2 cara yang khas terjadi kepada Anda. Yang harus diingatkan adalah bahwa semakin segera Anda hidup dalam kebaikan, semakin segera hidup Anda baik. So, jadi orang muda yang hebat sekarang, bisa? Anda akan komit dengan wanita itu? Anda akan berbakti kepada orang tua? Sudah pasti Pak. Sudah pasti, good. Anda? Masih ingin menunggu Pak. Masih menunggu dia? Iya betul. Anda mau menikah umur 22 toh? Betul. Kalau dia tidak kunjung meminang Anda sampai umur 22, apa yang Anda lakukan? Pasrah. Pasrah. Bayangkan. Oh my God. Oke, good. Kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, izinkan saya menutup pembicaraan kita yang kelihatannya tanpa akhir dengan meme terakhir. Yuk kita lihat. Jika tidak baik menurut Tuhan, pasti tidak baik bagi siapapun. Tidak baik menurut Tuhan, tidak baik bagi siapapun. Sekarang saya tanya, bagi siapapun itu apakah juga tidak baik bagi penjahat? Kasih sayang Tuhan itu besar sekali loh ya. Nasihat Tuhan itu juga baik bagi penjahat. Nah sekarang boleh nggak kita kasar kepada penjahat? Tidak, mereka itu orang baik yang sedang salah. Bukankah kita telah pernah memasuki masa 1 atau 2 kali di mana bahkan orang hampir menilai kita bukan orang baik? Ya, so berkasih sayanglah. Nah, bagaimana caranya penjahat menjadi orang baik kalau orang baik membencinya? Yang baik bagi Tuhan, baik bagi siapapun, betul-betul jadilah rahmat bagi sesama. Penjahat itu orang baik yang belum mengerti. Baiki. Nah kalau Anda pemimpin dan ada hukuman, jangan didiskusikan hukumannya dilaksanakan atau tidak. Selama hukuman itu ada, laksanakan. Kalau hukuman sudah ditetapkan, tetapkan, laksanakan. Kalau tidak setuju kita ubah undang-undangnya. Tapi selama ada hukuman, tetapkan. Tirulah Tuhan. Tuhan maha kejam karena maha penyayang. Marilah kita tegas. Berkasih sayanglah, tetapi tegaslah tetapkan hukuman. Gitu.